Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang, dan selamat malam juga kepada seluruh dokter serta Dokter Halim Sudono, dokter spesialis anestesi, dokter magister kedokteran klinik, dan juga pada malam hari ini kita akan membahas tentang kelas anestesi, review materi farmakoterapi intravena dan juga pelumpuh otot anestesi batch 4 tahun 2025 bersama dengan pemateri kita Dokter Halim Sudono, dokter spesialis anestesi Magister Kedokteran Klinis FIP, FIPP, CIPS. Baik, kita langsung saja untuk yang pertama ke pemaparan materi dan dilanjutkan sesi tanya jawab. Waktu dan layar kami persilakan kepada Dokter Halim. Monggo, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kita mulai saja kuliahnya pertama tentang anestesi intravena. Anestesi intravena yang pertama saya jelaskan adalah tentang benzodiazepin. Sediaan yang ada di Indonesia itu midazolam, diazepam, lorazepam yang sering kita pakai sebagai anestesi ya. Mekanisme aksinya benzodiazepin itu berikatan dengan reseptor GABA A itu menyebabkan peningkatan afinitas terhadap GABA, menyebabkan pembukaan ke A, apa ini? Sorry, menyebabkan pembukaan kanal ion klorida dan menyebabkan hiperpolarisasi dari membran sel postsinaps dan itu menyebabkan resisten terhadap eksitasi. GABA itu adalah neurotransmitter inhibisi utama di CNS. Level GABA yang tinggi akan menyebabkan otak menjadi rileks dan tenang. Ada dua reseptor benzodiazepin, ada BZ1 yang terutama di cerebral cortex, thalamus dan cerebellum. Efeknya adalah sedasi, antikonvulsif, dan anterogit amnesia. Dan ada BZ2 yang terutama ada di limbik sistem motor neuron dan dorsal horn yang efeknya ansiolisis. Makanya efeknya dari benzodiazepin adalah sedasi, antikonvulsif, dan juga ansiolisis. Untuk antagonisnya itu ada namanya flumazenil. Dia mereverse semua efek dari benzodiazepin. Strukturnya itu ada satu sincin benzen dan 7 sincin diazepin. Perubahan pada struktur ini akan mempengaruhi potensi dan biotransformasinya. Jadi eh, diazepam itu bedanya sama alprazolam ya bedanya di cincinnya itu tersebut. Untuk absorpsinya bisa diberikan per oral, intramuskular, intrarektal, intranasal, sublingual, dan intravena. Nah, kalau untuk induksi kita anestesi lebih suka pakainya intravena. Rute administrasi akan mempengaruhi absorpsi dan kecepatan onset. Diazepam dan lorazepam itu diabsorpsi baik melalui GI tract dengan kadar puncaknya tercapai setelah 1 sampai 2 jam. Ada juga midazolam oral, dosisnya 0,25 sampai 1 mg per kilogram berat badan yang bisa digunakan untuk premedikasi pada anak-anak. Sayangnya, midazolam oral sekarang kayaknya sudah dicabut dari Indonesia karena sering disalahgunakan. Midazolam oral tuh lebih banyak digunakan sebagai day trip drug, makanya sekarang agak susah. Nah, ini adalah dosis masing-masing obat yang kita sering gunakan, terutama adalah midazolam, di mana dosisnya benzodiazepin adalah dosis paling susah yang di anestesi karena angkanya nggak cantik. Untuk premedikasi bisa diberikan 0,07 sampai 0,15, sedasi 0,01 sampai 0,1, induksi 0,1 sampai 0,4. Biasanya begitu. Distribusinya untuk diazepam, dia lipid soluble dan menembus sawar darah otak. Lorazepam, dia moderate lipid soluble sehingga onsetnya lebih lama. Sedangkan midazolam, dia sebenarnya water soluble pada pH yang rendah. Tapi pada pH fisiologis, imidazoluricnya akan menutup dan menjadi sangat lipid soluble. Makanya onsetnya sangat cepat. Terikat dengan plasma protein 90-98%. Benzodiazepin di metabolisme di hepar melalui microsomal oxidation dan glucuronide conjugation. Diazepam distribusinya luas dan hepatic extractionnya lama. Metabolitnya juga masih pharmacologically aktif, sehingga ini menyebabkan half-life-nya panjang, bisa sampai 30 jam. Lorazepam half-life-nya lebih pendek, cuma 15 jam, tetapi dalam klinisnya lebih panjang karena afinitas reseptornya akan tetap meningkat. Midazolam itu half-life-nya 2 jam karena rasio ekstraksi hepatiknya tinggi, makanya dipakai untuk pembiusan lebih suka pakai midazolam supaya lebih cepat bangun pasiennya. Ekskresinya terutama buang lewat urin, sehingga kalau pasiennya ada kelainan fungsi ginjal akan bisa menyebabkan prolonged sedation karena akumulasi dari metabolit terkonjugasinya. Diazepam juga mengalami siklus enterohepatik sehingga konsentrasi di plasmanya akan meningkat kembali setelah 6-12 jam. Nah, ini adalah jenis-jenis dari benzodiazepin
ada yang short acting, half-life-nya 1 sampai 12 jam, ada midazolam, triazolam, intermediate acting, half-life-nya 12 sampai 40 jam, ada alprazolam, lorazepam, oxazepam, dan long acting, half-life-nya 40 sampai 250 jam, misalnya adalah eh, diazepam. Untuk efek terhadap organ, untuk kardiovaskular, dia efeknya minimal terhadap left ventricle, kecuali kalau diberikan bersamaan dengan opioid. Dia bisa menekan left ventricle, bisa menyebabkan penurunan tekanan darah, cardiac output, penurunan peripheral vascular resistance, dan kadang-kadang meningkatkan heart rate. Untuk respirasi, BZD itu menurunkan respon terhadap CO2, tapi efeknya biasanya ringan. Tapi hati-hati kalau digabungkan dengan depresi nafas lain, yaitu terutama opioid. Pemberian IV bisa menyebabkan apnu, sehingga tetap harus monitoring ketat ventilasi dan alat resusitasi. Harus segera disiapkan. Efek pada otak, dia akan menurunkan CMRO2, CBF, dan TIK, tapi tidak sekuat barbiturat. Efek sedasi peroral seringkali bisa menyebabkan untriggered amnesia, baik untuk premedikasi, tapi juga sayangnya baik untuk disalahgunakan sebagai obat bungkus atau di trip drug. Makanya agak susah sekarang untuk mendapatinya. Punya efek pelumpuh otot yang lemah, makanya seringkali kalau sakit-sakit otot biasanya bisa diresepin benzodiazepin, diazepam biasanya. Dan semakin tinggi dosis, maka efeknya akan semakin berubah. Jadi kok dosis kecil dia efeknya lebih ke anti ansietas. Agak gede lagi amnesia, agak gede lagi sedatif, makin gede jadi tidak sadar pada dosis yang induksi. Dibanding propofol ataupun tiopental, kehilangan kesadaran dari BZT itu lama, sadar kembalinya juga lama, makanya kalau pada ERAS ini sudah mulai ditinggalkan, tidak punya efek analgesik. Efek sampingnya, anterograde amnesia, menurunkan motor coordination dan bisa menyebabkan gangguan kognitif serta sedasi, sehingga meningkatkan risiko terjadinya fall risk. Pada orang tua juga bisa menyebabkan delirium ataupun gangguan kognitif postoperatif. Ada kurang dari 1% bisa menyebabkan paradoxical reaction, yaitu increased psychomotor symptom, talk activeness, dan excitement. Biasanya ini sering kelihatan pada anak-anak yang lagi nangis, lagi heboh, kalian masukin midazolam, bukannya dia tidur, tapi makin heboh, makin teriak-teriak. Efek samping yang lain yang sering kita harus perhatikan adalah dependensi. Terutama kalau penggunaan oral dalam waktu lama. Kalau kita IV biasanya nggak terlalu. Ada pertanyaan untuk benzodiazepin sebelum kita ke barbiturat? Jelas ya? Nggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan nggak? Jelas kita ke barbiturat. Barbiturat yang kita pakai, yang mereknya ada di Indonesia adalah tiopental, yang untuk induksi. Phenobarbital tidak bisa digunakan, eh, lebih untuk, tidak bisa untuk induksi ya, lebih untuk anti kejang. Tiopol atau tiopental mereknya ya Tiopol. Itu lagi naik daun, lagi banyak yang suka pakai. Cuma ya kita harus tahu dulu apa sih, kenalan dulu lah ya. Ini mekanisme aksinya sama, dia bekerja pada ras di batang otak yang merupakan pusat kesadaran, berikatan dengan reseptor GABA A juga mirip dengan benzodiazepin, dan dia juga meningkatkan durasi dari terbukanya kanal ion klorida. Struktur dan aktivitasnya dia berasal dari barbituric acid, perubahan pada molekulnya akan mempengaruhi efek hipnotik, antikonvulsan, dan lipid solubility-nya. Thiopental dan thiamilal punya lipid solubility yang tinggi, sehingga potensinya lebih besar, onsetnya lebih cepat, durasinya lebih singkat dibandingkan phenobarbital dan pentobarbital. Makanya yang dipakai untuk induksi anestesia adalah thiopental. Grup metil dan metoxihetal, dia memiliki efek hipnotik tinggi, tapi threshold kejang menurun. Dia menyebabkan kejang. Biasanya digunakan metoxihetal itu pada pasien-pasien yang dilakukan elektrokonvulsif terapi. Grup fenil pada fenobarbital itu meningkatkan efek antikonvulsannya, makanya fenobarbital adalah obat kejang. Solusio tiopental 2,5% itu eh, lebih tidak stabil, sehingga kalau sudah kalian encerkan maksimal cuma 2 minggu penyimpanannya. Tapi saya juga tidak boleh diencerkan lebih pekat. Jadi memang mengencerannya ya satu vialnya itu diajarkan jadi 20 cc atau 25 miligram per cc atau 2,5%. Kenapa? Karena kok terlalu pekat akan menyebabkan nyeri di tempat penyuntikan serta bisa menyebabkan trombosis vena.
Selain itu, obat barbiturat ini sifatnya sangat alkali, di mana tiopental 2,5% itu pH-nya lebih dari 10. Dosisnya, saya hanya ngomongin tiopental karena yang kita pakai hanya tiopental, itu adalah ada yang ngomong 3 sampai 5, 3 sampai 6. Kalau saya pribadi, saya pakainya 3 sampai 5 miligram per kilogram berat badan. Absorpsi dia kalau digunakan untuk induksi pada GA ya pasti pakai IV ya, yaitu tiopental. Tapi tiopental juga bisa kalian gunakan untuk rektal. Biasanya kalau saya dulu diajari prositi digunakan untuk pasien-pasien anak-anak yang mau MRI. Kenapa nggak digunakan pada orang dewasa, Dok? Karena dosisnya gede. Kalau per rektal itu dosisnya perlu 20 miligram per kilogram berat badan. Nah, kalau orang dewasa kan jadinya kita kayak menyodomi orang itu ya. Kalau yang lain itu IM atau oral biasanya untuk pentobarbital obat kejangnya. Distribusinya, tiopental itu highly protein bound, lipid solubilnya sangat bagus, high non-ionized fraction, dan rapid bed uptake. Dia 30 detik aja sudah tidur pasiennya. Mirip-mirip kecepatannya mirip sama propofol lah. Paling cepat propofol, tapi nomor 2 itu sudah tiopental. Dia akan mengalami redistribusi dalam waktu 20 sampai 30 menit. Dosisnya tergantung berat badan dan umur. Tadi saya bilang saya pakai 3 sampai 5. Dan yang menyebabkan bangunnya dari tiopental itu adalah redistribusinya. Makanya tiopental kalau kita tidak gunakan sebagai maintenance, dia dalam waktu 20 sampai 30 menit cuma bolus sekali doang, pasiennya sudah bangun. Nah, obat yang kan highly lipid soluble itu tiopental. Dan itu durasinya ditentukan oleh redistribusi, bukan oleh metabolisme atau eliminasinya. Tapi tidak untuk maintenance. Kenapa? Karena tiopental itu half-life-nya sebenarnya ada 12 sampai 26 jam. Hati-hati pada pasien dengan hipovolemik, hipoalbumin, asidosis, konsentrasi dari barbiturat itu bisa meningkat di jantung ataupun otak. Makanya pasiennya bisa lebih gampang shock, lebih gampang dosor, gunakan dosis lebih sedikit. Pada orang tua juga dosisnya kalau bisa lebih sedikit, karena redistribusinya lebih lambat, takutnya mereka bangunnya lebih lama. Biotransformasi akan mengalami oksidasi dihepar menjadi metabolit inaktif yang larut air. Metohesital itu lebih cepat di metabolisme dihepar dibandingkan tiopental, sehingga fungsi psikomotornya lebih cepat kembali pada metoxihital. Eliminasi makin terikat protein, obat akan semakin sedikit mengalami filtrasi di glomerulus. Makin larut lemak, obat akan makin banyak mengalami reabsorpsi di tubuh renalis. Produk dari metabolisme dihepar akan dibuang melalui ginjal. Untuk metoxihital itu ekskresinya melalui feses. Untuk efek ke organ kardiovaskular, dia akan menyebabkan depresi dari pusat vasomotor medula, menyebabkan vasodilatasi dan peripheral pooling, sehingga menyebabkan relatif hipovolemia. Pasiennya jadi lebih, tensinya bisa turun. Terus efek yang lain yang khas dari tiopental adalah takikardi. Karena ada efek vagolitik sentral dan refleks terhadap tensi yang turun tadi. Karena dia kan menyebabkan relatif hipovolemi, terus ada vagolitiknya, maka menyebabkan mekanisme kompensasi tubuh adalah takikardi. Cardiac output biasanya tetap terjaga karena takikardinya dan peningkatan kontraktilitas akibat kompensasi dari refleks reseptor. Makanya dibandingkan propofol, tensinya lebih stabil yang tiopental. Cuma takikardinya saya kurang suka. Tapi hati-hati pada pasien dengan gangguan respon reseptor, misalnya pada pasien-pasien yang hipovolemi, congestive heart failure, pasien yang minum beta blocker, maka akan bisa menyebabkan penurunan cardiac output dan blood pressure sama kayak propofol. Hati-hati juga pada pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol karena pemberian tiopental akan bisa menyebabkan gejolak tensi yang sangat tidak terprediksi. Efek ke sistem kardiovaskular sangat bervariasi tergantung dari pemberian, dosisnya, status volume pasien, baseline otonom pasien, serta apakah ada penyakit kardiovaskular sebelumnya. Oleh karena itu, sebaiknya obat barbiturat itu diberikan pelan dengan memperhatikan kecukupan hidrasi preoperatif. Untuk respirasi, dia menyebabkan depresi pusat nafas medula, sehingga menyebabkan penurunan respon ventilasi terhadap berkapnya dan hipoksia. Pada klinisnya, dia menyebabkan penurunan dari tidal volume dan RR. Dan kalau kita memberikan dalam dosis induksi, biasanya bisa menyebabkan apnu. Ingat, barbiturat tidak menghilangkan refleks pada RW saat kita laringoskopi dan intubasi. Sehingga bisa menyebabkan resiko bronkospasme dan laringospasme. Makanya barbiturat itu biasanya dihindari pada pasien dengan asma.
Untuk otak, barbiturat menyebabkan vasokonstriksi di otak sehingga CBF, CBV, dan ICP menurun. Selain itu, barbiturat juga menyebabkan turunnya konsumsi oksigen di otak, CMRO2 ya, sampai 50% sehingga bisa melindungi otak dari iskemia vokal. Ini makanya barbiturat atau tiopental adalah pilihan utama untuk pasien dengan trauma kepala ataupun edema cerebri. Barbiturat tidak memblok persepsi nyeri dan tidak memiliki efek mas relaksan. Pada beberapa kasus tertentu, yaitu metoeksital malah menyebabkan kontraksi otot polos yang involunter kayak kejang. Untuk ginjal, barbiturat menyebabkan penurunan dari RBF dan GFR sesuai dengan penurunan tekanan darah. Untuk hepar, dia menyebabkan hepatic blood flow dan keterikatan barbiturat terhadap sitokrom B450 akan mempengaruhi biotransformasi dari obat lain, misalnya diazepam antidepresan. Dia akan meningkatkan sintesis dari asam aminolevulenat yang menstimulus pembentukan porfirin sehingga bisa menyebabkan akut intermittent porfiria. Untuk sistem imun sih sebenarnya obat-obat anestesi kita jarang ada yang bisa menyebabkan alergi ya, anafilaktik ataupun anafilaktoid ya. Tapi yang tadi tidak jelasin, sebaiknya tidak menggunakan tiopental pada pasien dengan asma. Interaksi obat, dia bisa digeser oleh obat-obatan yang menduduki protein binding site yang sama sehingga free drug-nya menjadi lebih banyak. Misalnya adalah pemberian kontras ataupun sulfonamid. Hati-hati juga kalau diberikan bersamaan dengan CNS depresan lain akan bisa menyebabkan potensiasi dari efek sedasi dari barbiturat. Misalnya yang paling sering kita berikan adalah opioid ataupun antihistamin. Untuk alkoholik, pasien peminum alkohol, maka dia membutuhkan dosis tiopental yang lebih tinggi saat induksi. Ada pertanyaan tentang barbiturat sebelum kita ke propofol? Kalau nggak ada, kita ke propofol. Ini susu kedelai. Izin dok, Ya, izin dok, monggo. bertanya, dok. Saya Haris dok. Ingin bertanya dok, untuk penggunaan tiopental atau barbiturat ini dok, Hmm. apakah ada indikasi khususnya dok? Apa hanya untuk pasien-pasien dengan trauma kepala atau pembedahan dari bedah saraf dok? Soalnya beberapa kali saya melihat dokter anestesi sangat jarang memakai barbiturat untuk sedasi untuk di OK dok. Gini, barbiturat itu baru mulai populer lagi kira-kira 6-7 tahun yang lalu. Sebelumnya sempat hilang. Jadi tergantung dari siapa dokter anestesinya. Kalau dokter anestesi yang lama-lama, ketika propofol belum populer di Indonesia dan harganya masih mahal, dan yang ada adalah barbiturat, maka kan lebih suka pakai barbiturat. Pakai Tiopol tuh sangat senang mereka, karena itu merupakan kayak nostalgianya mereka. Tapi kalau dokter anestesi yang baru-baru, biasanya tidak suka pakai barbiturat, karena mereka tidak punya pengalaman. Tapi kalau pertanyaanmu tadi, apakah barbiturat itu hanya pada pasien dengan cedera kepala saja atau pasien bedah dan bedah saraf? Jawaban saya adalah tidak. Jawaban saya tergantung dari pengalamanmu. Kalau saya pribadi waktu masih PPDS kan baru-baru masuk tuh tahun 2018 2019 tuh baru-baru masuk tuh tiopental. Saya gunakan tiopental untuk semua pasien karena pemikiran saya adalah saya PPDS, saya mau belajar pakai tiopental, saya menggunakan tiopental untuk semua hampir semua pasien. Tentu saja tidak untuk pasien yang takikardia karena takikardia makin nggak karuan kalau pakai tiopental. Enaknya, berdasarkan pengalaman pribadi, ini evidence grade-nya grade 5, lagi pengalaman pribadi saya juga nggak bagus-bagus soalnya nggak banyak-banyak banget. Menurut saya, kalau misalnya menggunakan tiopental, enaknya adalah tensinya nggak terlalu turun dibandingkan propofol. Yang tadi dibilang, cardiac output-nya lebih terjaga. Terus, hati-hati juga tapi, penggunaan tiopental sebisa mungkin tidak untuk maintenance, tidak untuk ngepam. Jadi untuk sekali pakai saja. Ya. Kalau untuk dibolus lagi, misalnya tengah-tengah bangun, boleh nggak bolus lagi? Ya nggak apa-apa sih, nggak terlalu masalah. Cuma intinya jangan dipikirkan seperti propofol, di mana propofol kita lebih sering apa bolus-bolus sering nggak apa-apa, dipam nggak apa-apa. Kalau pakai tiopental tidak boleh dipam karena nanti pasiennya bangunnya lama. Terus apalagi yang nggak enaknya dari tiopental? Oh, kalau pasien asma, hati-hati. Tiopental itu sebaiknya tidak digunakan untuk orang yang intubasinya masih kasar ataupun untuk pasien yang dengan asma. Karena gampang banget menyebabkan laryngospasmum, bronchospasmum, setengah mati obat ini. Apalagi ya, sebenarnya sama-sama aja sih.
dosisnya mungkin sama-sama aja kok. Kan 3 sampai 5 juga kan. 3 sampai 5 misalnya berat badannya apa namanya? 50 50 kilogram gitu kan ya. 50 kilogram kita pakainya 4 deh. 200 kan berarti dibagi 25 8 ya. Ya mirip-mirip sama propofol. Propofol kan kita juga pakai 8 sampai 10 cc gitu kan ya. 80 sampai 100 miligram itu kan ya. Mirip-mirip kok sama propofol. Dosisnya tuh nggak sesusah itu. Apalagi? Ada yang mau ditanyakan? Baik dok, cukup jelas dokter. Terima kasih Hmm. dok. Tips saya, karena saya sebagai pengguna tiopental yang cukup lumayan, adalah saya selalu menggunakan lidocaine untuk tiopental. Why? Karena tujuannya adalah yang tadi, RW-nya itu, refleks RW-nya tidak diblok sepenuhnya dengan tiopental, beda dengan propofol. Hanya fentanyl saja, kecuali dosismu fentanilnya sudah lebih dari 2 mikrogram per kilogram berat badan, eh, tidak akan mengeblok refleks RW dengan sempurna. Oleh karena itu, supaya dosis fentanilnya nggak gede-gede amat, saya biasanya kombinasi dengan lidocaine. Tapi untuk propofol pun saya juga menggunakan lidocaine dengan alasan yang berbeda. Kenapa? Karena kalau propofol itu saat injeksinya nyeri, makanya saya berikan lidocaine terlebih dahulu. Ada juga aliran yang suka pakai lidocaine dicampur dengan propofol, cuma saya pribadi saya tidak suka mencampur obat lidocaine dengan propofol. Why? Karena dosisnya jadi lebih kacau. Kan propofol itu harusnya dosisnya 10 miligram per cc. Kalau kamu campurin lidocaine satu ampul untuk satu vialnya propofol, jadi dosisnya berapa tuh propofolnya tuh? Kan susah tuh ngitungnya. Jadinya daripada aku susah, aku biasanya masukkan lidocaine dulu, baru aku berikan propofol. Efek lidocaine-nya di sini, kalau di propofol tuh hukumnya sunah. Kalau di tiopol, hukumnya buat saya wajib gitu. Kenapa kok wajib? Yaitu untuk ngeblok RW-nya. Kalau propofol hukumnya sunah karena untuk apa? Untuk mengurangi nyeri saat injeksi propofol. Dan mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Lanjut ya. Jelas ngomong susu ya. By the way, susu ini adalah sesuatu yang sangat sering kita pakai. Eh, Kalau bisa dikuasai. Struktur kimianya dia ada cincin fenol tersubstitusi dengan dua kelompok isopropil atau 26 di isopropil fenol. Bentuknya kayak gini. Propofol itu dikemas dalam cairan emulsi minyak dalam air, oil in water, mengandung minyak kedelai, lecitin, dan gliserol. Makanya kita sebut sebagai susu kedelai. Dan riwayat alergi telur tidak selalu menjadi kontraindikasi penggunaan propofol. Ini penting, jangan mau dikubluk-kublukin sama senior kalian. Kalau ada pasiennya alergi telur, nggak boleh masukin propofol loh. Jangan mau. Tunjukkan slide ini. Ini ada di Morgan. Karena kebanyakan alergi telur itu melibatkan reaksi terhadap putih telur atau albumin telur. Sedangkan yang terkandung di propofol adalah kuning telurnya. Which is itu biasanya jarang menyebabkan alergi. Nah, ini yang tidak sebutin. Formulasi propofol ini bahkan rasa sakit sangat injeksi bisa dikurangi dengan injeksi lidocaine sebelumnya atau dengan mencampurkan lidocaine dengan propofol dengan injeksi. Jadi 2 mili lidocaine 1% dalam 18 mili propofol. Susah dan kamu nggak tahu dosisnya propofol jadi berapa miligram. Kalau saya lebih suka lidocaine tak masukin dulu. Formulasi propofol dapat mendukung pertumbuhan bakteri, namanya juga susu kedelai dicampur dengan kuning telur, sehingga teknik steril harus sangat diperhatikan dalam persiapan dan penanganan propofol. Propofol kalau sudah dibuka maksimal 6 jam harus dibuang. Ini penting juga supaya jangan sampai pasiennya sepsis gara-gara kalian berikan propofol. Formulasi propofol terbaru sekarang sudah ada pengawetnya, yaitu 0,005 dinatrium etetat atau 0,025 natrium metabisulfit untuk membantu menghambat laju pertumbuhan mikroorganisme. Cuma tetap aja kalau berdasarkan apa patient safety-nya kita harus 6 jam dibuang. Sediaan propofol, putih susu, isotonik pemekatan 1%, jadi 1 mili 10 miligram. Kayak gini. Susu propofol. Mekanisme kerjanya sama, dia juga mengaktifasi GABA-A channel, dia akan membuka klorid channel, menyebabkan klorid masuk ke dalam sel, sehingga eh, membrannya menjadi hiperpolarisasi. Mirip-mirip semua antara propofol, tiopol, ataupun
benzodiazepin. Nah, ini ya. Dia induksi dengan propofol menyebabkan hambatan pada neurotransmitter dimediasi oleh ikatan GABA A, sama kan, sama kayak benzodiazepin, meningkatkan afinitas GABA untuk reseptor GABA A, dan itu akan menyebabkan hiperpolarisasi dari membran saraf. Sorry. Nah, propofol cuma bisa diberikan intravena, tidak bisa diminum, tidak bisa dimasukin per rektal. Onsetnya sangat cepat, kurang dari 1 menit. Dosisnya tergantung. Kalau untuk induksi biasanya 1 sampai 2,5. Maintenance infusion ada 50 sampai 200. Untuk sedation infusion 25 sampai 100. Sekarang ada TCI juga, tapi kalau TCI nanti kalian pelajari setelah kalian PPDS. Aku ngajarin kalian di sini, nggak ada gunanya karena nggak akan keluar soal dan kalian nggak bisa kebayang juga alatnya gimana. TCI itu target control infusion, jadi pakai propofol untuk supaya mencapai target BIS-nya atau BIS rectal index atau kedalaman anestesi tertentu sesuai dengan alat yang kita pasang di otaknya pasien. Jadi lebih serem lah, ilmunya terlalu tinggi. Distribusinya dia onsetnya kerjanya sangat cepat, pulih sadarnya juga sangat cepat karena dia distribusinya cuma 2 sampai 8 menit. Dalam bandingkan semua obat anestesi yang intravena yang lain, paling cepat pulihnya adalah propofol. Makanya propofol adalah obat agen paling baik untuk ERAS ataupun untuk anestesi rawat jalan. Metabolisme clearance propofol itu lebih aliran darah hepar sehingga menyebabkan pemulihan yang sangat cepat meskipun sudah diinfus kontinu. Beda dengan tiopol yang kalau diinfus kontinu pasiennya baru bangun 3 hari lagi. Konjugasi di hepar akan menghasilkan metabolit tidak aktif yang langsung dieliminasi oleh ginjal. Ekspresinya terutama diekspresikan oleh urin, tapi pasien CKD pun tidak masalah sih dikasih propofol juga nggak akan memanjang sih. Protein bandingnya dia 95% berikatan dengan plasma protein. Untuk anak-anak, dia dosisnya harus lebih gede karena volume dosisnya harus dikurangi. Karena volume distribusinya lebih kecil, kecepatan clearance juga lebih lambat. Mirip kayak gas anestesi. Untuk efek kardiovaskular, dia akan menyebabkan penurunan tekanan darah akibat penurunan resistensi vaskular sistemik atau SVR, preload, dan kontraktilitas jantung. Yang faktor-faktor yang bisa menyebabkan hipotensi yang lebih berat adalah dosis yang besar, injeksi yang cepat, dan usia yang tua. Makanya hati-hati kalau pakai propofol, kalau pasiennya eh, tua, injeksinya pelan-pelan, dosisnya titrasi. Perubahan di jantung dan kardiak output ini biasanya cuma sementara dan tidak signifikan pada pasien yang sehat. Tapi kalau pada pasien tua yang dapat beta blocker ataupun yang ada gangguan fungsi ventrikel, maka efeknya akan jadi sangat signifikan. Untuk respirasi, propofol adalah obat depresi nafas yang sangat kuat dan bisa menyebabkan apnu setelah pemberian obat induksi. Bahkan untuk sedasi sadar pun dengan dosis subanestesia saja bisa menyebabkan apnu. Makanya biasanya eh, TS pediatri lebih suka pakai benzodiazepin daripada pakai propofol untuk sedasi pasiennya karena gampang apnu. Kalau anestesi lebih suka pakai propofol daripada benzodiazepin. Propofol menghambat drive ventilasi akibat hipoksia dan menekan respon normal terhadap hiperkarbia. Untuk cerebral, propofol menurunkan aliran darah otak dan tekanan intrakranial. Pada pasien dengan peningkatan ICP, propofol bisa menyebabkan penurunan dari CPP sampai kurang dari 50 mmHg. Hati-hati kalau penggunaan dengan opioid, yaitu fentanyl atau alfentanil, konsentrasinya bisa meningkat kalau kita berikan gabungan dengan propofol. Banyak dokter anestesi, termasuk saya dulu waktu di UNER juga diajarin seperti itu, memberikan sejumlah kecil midazolam, misalnya 30 mikrogram per kilogram berat badan 1 sampai 2 miligram biasanya sebelum induksi dengan propofol. Tujuannya adalah ini untuk mengurangi dosis propofol yang dibutuhkan sampai lebih dari 10%. Jadi hemat, karena propofol dulu mahal, sekarang sih enggak sih. Nah, yang penting dari propofol adalah propofol infusion syndrome. PRIS itu terjadi pada pasien critically ill yang mendapatkan propofol infusion, yang terutama dapatnya dosisnya tinggi, lebih dari 4 sampai 5 miligram per kilogram berat badan per jam, atau durasinya lama, lebih dari 48 jam. Dan ada karakteristiknya adalah tiba-tiba metabolik asidosis, tapi tidak bisa dijelaskan penyebabnya apa,
Rhabdomyolysis, EKG-nya ada perubahan, misalnya aritmia, ada akut kidney injury, hiperkalemia, lipidemia, cardiac failure, fever, elevated liver enzyme, atau peningkatan laktat. Biasanya pasiennya kayak gitu. Ini risk factor-nya. Dosisnya lebih dari 4 mg per kilogram berat badan per jam. Pemberian infus lebih dari 48 jam. Penggunaan vasopresor, pemberian steroid, ada gangguan mitokondrial, low glycogen stores, ataupun pasien-pasien dengan gangguan neurologik, misalnya status epileptikus ataupun traumatic brain injury. Jadi memang kalau sedasi dengan propofol, ya nggak boleh lama-lama, biar nggak sampai terjadi propofol infusion syndrome. Kalau mau lama, sekalian pakai barbiturat. Untuk untuk propofol infusion syndrome, key point-nya adalah pencegahan itu paling penting. Dosisnya dikurangi, lamanya dibatasi. Hati-hati kalau tiba-tiba pasien mengalami AKI, rhabdomyolysis, hiperkalemia, dan bradikardi pada pasien yang mendapatkan infus propofol. Hati-hati, itu jangan-jangan propofol infusion syndrome. Langsung di stop aja propofolnya, dan kalau perlu di CRRT ataupun ECMO. Ya, atau kalau nggak ada ya di HD lab. Tapi ya intinya jadi super mahal. Ya, ini rangkumannya. Propofol adalah short acting anesthesia digunakan untuk induksi dan maintenance dari GA. Onsetnya 30 detik, durasinya 3-10 menit, kita mau 2-8 menit. Ya, kira-kira di situan. Distribusinya, dia akan mengambil distribusi dari otak ke jaringan lain. Dia melewati plasenta, masuk melalui breast milk dengan protein binding 95%. Tapi enaknya propofol, kalau untuk induksi pasien SC ya, dia cepat efeknya. Biasanya bayinya setelah di baking sebentar udah bangun sendiri. Metabolismenya extensively hepatic, berubah jadi water soluble sulfat dan glucuronide conjugates. Ekspresinya terutama di urin dan feses. Elimination half-life-nya 40 menit untuk inisial dan 4-7 jam untuk terminalnya. Ada pertanyaan untuk propofol? Jelas ya. Kita kemudian ke ketamin. Ketamin itu bisa dibilang dirty drug karena dia bisa untuk segalanya. Dia menyebabkan disosiatif anestesia dan analgesia. Mekanisme kerjanya nggak jelas. Kalau kalian bisa menemukan mekanisme kerja ketamin, kalian akan dapat Nobel. Kemungkinan berhubungan dengan sifatnya sebagai non-kompetitif antagonis dari reseptor NMDA di korteks, limbik system, dan hipokampus. Dia menyebabkan disosiasi talamus, jadi pasiennya kelihatannya masih sadar, masih bisa buka mata, menelan, kontraktur otot, tapi pasiennya tidak bisa memproses input sensorik dari lingkungan sekitarnya. Dosis ketamin yang low dose, subanesthetic dose, itu malah digunakan baik untuk analgesia post-op pain ataupun pain yang lain yang nggak mempan dia apain. Kalau saya sih terutama menggunakan ketamin untuk pasien kanker. Ini ada pasien saya kanker prostat, ya saya berikan burst ketamin langsung enak. Diperkenalkan 1970 udah lama, sangat lipofilik. Dia ada dua race mixture. Yang pertama adalah S plus dan yang kedua adalah Ermin. Sebenarnya kalau ada ketamin S plus, bagus banget. Dia afinitasnya 4 kali lebih gede dan punya efek anestetik dan analgesik potensi yang lebih bagus. Cuma saya di Indonesia nggak ada ketamin S. Ketamin adalah analog struktural dari penisiklidin, digunakan untuk induksi anestesi bisa secara IV, di mana kita gunakan ketamin kalau kita butuh stimulasi simpatis, misalnya pada pasien-pasien dengan hipovolemia ataupun dengan trauma. Ini yang tidak dijelasin. Ketamin bisa diberikan klinis diberikan secara intravena ataupun intramuskular. Kadar puncak plasma biasanya dicapai dalam waktu 10-15 menit setelah injeksi intramuskular. Jika injeksi intramuskular, dosisnya ketamin di 3-5 mg per kilogram berat badan. Ketamin lebih larut terhadap lemak dan kurang terikat protein daripada tiopental. Nah, ini dosisnya ya. Kalau IV 1-2 mg per kilogram berat badan, kalau IM 3-5 mg per kilogram berat badan. Kalau untuk maintenance, pembiusan biasanya kita pakai 10-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Kalau analgesia atau sedasi kita pakai 2,5 atau sampai 15 mikrogram per kilogram berat badan per menit.
Ekskresi setelah melewat urin, dia mengalami biotransformasi di hati menjadi beberapa metabolit, salah satunya adalah norketamin yang bisa mempertahankan aktivitas anestesinya. Pada sistem organ, sketamin adalah obat anestesi intravena yang paling berbeda dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena di kardiovaskular dia akan menyebabkan stimulasi sentral dari sistem simpatis dan inhibisi reuptake dari katepolamin yaitu Na di terminal saraf. Ini menyebabkan peningkatan dari heart rate, blood pressure, dan cardiac output, meningkatkan pulmonary arterial pressure dan kerja jantung, sehingga hati-hati pada pasien dengan CAD, hipertensi, CHF, dan arterial aneurysm. Sebenarnya ketamin itu adalah direct myocardial depression. Akan baru kelihatan kalau ada sympathetic blockage, misalnya pada pasien dengan cedera spinal, ataupun pada pasien-pasien yang sudah kehabisan katekolamin, misalnya pada pasien dengan shock yang sudah lama. Untuk paru, dia menyebabkan bronkodilatasi. Tapi jeleknya ketamin adalah meningkatkan saliva dan sekresi tracheobronchial, terutama pada anak-anak. Bagusnya lagi ketamin tidak menyebabkan depresi ventilasi, beda dengan obat-obat yang lain. Untuk neurologis, dia meningkatkan aliran darah ke otak, metabolisme otak, dan ICT. Ini yang paling aneh ya. Yang lainnya menurunkan aliran darah ke otak, menurunkan ICP, menurunkan metabolisme, tapi kalau ketamin malah meningkatkan. Dia juga memiliki efek samping yang nggak enak, yaitu nightmare and delirium. Interaksi obatnya, diazepam dan midazolam akan melemahkan efek stimulasi kardiovaskular dari ketamin. Selain itu, diazepam akan memperpanjang waktu paru eliminasi dari ketamin. Ketofol atau ketamin propofol dengan perbandingannya 1:10 itu adalah obat yang paling sempurna untuk sterile sedation dan TIFA. Kenapa? Karena jeleknya propofol apa? Tensinya dosor. Ketamin mempertahankan tensi itu. Jeleknya ketamin apa? Pasiennya berliur, pasiennya mimpi buruk. Propofol menghilangkan hal itu. Jeleknya kata propofol lagi, propofol tuh eh, dia nyeri saat injeksi. Kok ketofol tidak nyeri saat injeksi. Apalagi ya, apalagi yang jelek. Makanya intinya buat saya ketofol tuh obat paling menyenangkan. Kalau misalnya tidak ada kontraindikasi untuk pasien-pasien TIFA, pilihan saya terutama adalah ketofol ini. Enak, beneran enak. Ada pertanyaan untuk ketamin? Ketamin ini untuk pembiusan, kalau untuk PIN akan lebih banyak lagi penjelasannya. Ada pertanyaan? Untuk party beda lagi pembahasannya untuk ketamin. Bisa juga obat obat party sekarang kan lagi banyak tuh di Amerika, terutama ketamin untuk party, ketamin untuk apa namanya? Untuk antidepresan, dirty drugs, dia bisa untuk semua. Kalau nggak ada, kita ke etomidate. Etomidate ini masuk kayaknya di Indonesia. Cuma yang sering pakai bukan anestesi, yang sering pakai adalah emergency medicine. Aku juga nggak ngerti kenapa kok nggak ditawarkan ke anestesi ya. Padahal dia adalah obat induksi IV yang bekerja sangat cepat, durasinya singkat 3-8 menit, tidak ada ya hampir dibilang efek gangguan hemodinamiknya minimal lah. Depresi nafasnya juga minimal, proteksi fungsi cerebral lebih aman dibandingkan tiopental, tapi dia tidak stabil dan tidak larut air. Sediaannya adalah 2 mg per mili dengan pH 6,9 sehingga bisa menyebabkan nyeri saat injeksi. Sebaiknya berikan lidocaine sebelum masuk etomidate. Etomidate adalah pilihan kedua untuk pasien shock karena dia hemodinamiknya netral. Kalau ketamin itu kita gunakan untuk pasien shock supaya tensinya naik. Kalau etomidate kita gunakan supaya tensinya nggak naik, nggak turun. Mekanisme kerjanya, dia menekan sistem pengaktif retikular dan meniru efek pengambilan GABA. Secara spesifik, etomidate akan mengikat pada GABA tipe A reseptor, meningkatkan afinitas untuk GABA, dan ada efek distributori pada bagian sistem saraf yang mengendalikan aktivitas motorik ekstrapiramidal. Dosisnya untuk induksi adalah 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Efek pada sistem organ kardiovaskular minim efek, sedikit penurunan ABP, tidak terlalu kontraktilitas miokard dan kardiak output tetap dan tidak melepaskan histamin. Ventilatori dia eh,
depresi nafasnya lebih sedikit dibandingkan barbiturat ataupun benzodiazepin. Untuk cerebral sama, dia melakukan CMRO2, cerebral blood flow, ICP, sama bagusnya dengan tiopental. Maintenance CPP juga bagus, efek sedasi hipnotik dan analgesiknya kurang, efeknya sedasi hipnotik, tapi analgesinya nggak ada. Nah, jeleknya itu midat, kenapa anestesi kurang suka? Karena adalah dia menginhibisi sintesis steroid di adrenal. Dia memblokir secara reversibel pada 11 beta hidroksilase, menyebabkan penurunan kortisol, kortikosteron, dan aldosteron. Makanya pada pasien ICU dia bisa menyebabkan adrenocortical suppression dan meningkatkan mortality rate pada pasien dengan critically ill. Makanya anestesi jarang pakai etomidat karena ini. Sama yang main di ICU ya. Interaksi obatnya sama, opioid akan meningkatkan level plasma dan memanjangkan eliminasi half-life dari etomidat. Dia akan menurunkan karakteristik mioklonis dari induksi dengan etomidat. Etomidat menyebabkan mioklonis ya. Efek sampingnya nyeri tempat injeksi bisa kita cegah dengan pemberian evilitukain. Mioklonus karena ketidakseimbangan sinyal inhibitory dan stimulasi pada thalamus dan korteks, ceguan, ponvi, dan porphyria attack. Ada pertanyaan untuk etomidat? Jarang keluar ujian karena obatnya ada sih tapi jarang jarang beredar. Terus berikutnya adalah kita ngomongin diva kita saat ini, yaitu dexmedetomidine. Semua ngomongin dexmedetomidine. Dexmedetomidine adalah alpha 2 adrenergic agonis yang sangat selektif, yang bekerja di locus ceruleus untuk menghasilkan sedasi, tapi pasiennya masih bisa dibangunin. Efeknya sedasi, hipnotik, analgesik, simpatolitik, tanpa respiratory depression. Jadi yang punya efek sedasi dan analgesik itu cuma dexmedetomidine dan ketamin. Dia memberikan sedasi dengan cara menurunkan aktivitas dari sympathetic nervous system dan level of arousal. Yang terjadi adalah pasiennya tenang, gampang diajak ngomong, dan gampang dibangunkan untuk sampai bangun sempurna. Digunakan terutama untuk apa? Procedural station, misalnya fall ataupun awake craniotomy. Untuk sedasi di ICU juga enak pakai dexmedetomidine karena dia tidak menyebabkan depresi nafas. Ansiolitik juga bisa. Terus biasanya sekarang itu kalau untuk apa namanya? eh Nora. Nora itu apa? No, apa sih? Opioid free kok. Oh, Nora sih. OVA, maaf. OVA, opioid free anesthesia, bintangnya adalah dexmedetomidine ini. Karena dia bisa menurunkan penggunaan opioid dan menurunkan resiko terhadap emergency delirium juga. Dia juga bisa digunakan untuk alcohol withdrawal ataupun coke intoxication. Dosisnya, dia loadingnya 1 mikrogram per kilogram berat badan, diberikan dalam waktu 5-10 menit, dan juga dengan maintenance infusion 0,2-1 mikrogram per kilogram berat badan per jam. Bisa juga diberikan per nasal, dosisnya 1-2 mikrogram per kilogram berat badan, ataupun oral, 2,5-4 mikrogram per kilogram berat badan. Dia sangat rapid redistribution dan memiliki short elimination half-life. Di metabolisme di liver oleh 1,50 melalui glucuronidasi. Semua metabolismenya dikeluarkan lewat urin dan hati-hati dia menyebabkan preoperatif hipotermia, severe bradycardia, systemic hypotension, tapi tidak efeknya minimal terhadap control of breathing dan upper airway musculature. Tapi jeleknya adalah dia tidak menjaga jalan nafas terhadap obstruksi, sehingga resiko aspirasi tetap ada dengan penggunaan dexmedetomidine. Efek terhadap organ sistem kardiovaskular, kalau pada loading dose, dia bisa menyebabkan peningkatan dari tekanan darah dan bradikardi. Kalau sudah intra-op infusion, maintenance-nya dia menyebabkan simpatolisis, menurunkan MAP dan HR. Nggak boleh dibolus rapid untuk mengurangi resiko swing hemodinamiknya itu. Respiratory, dia tidak ada respiratory depression. Untuk cerebral, dia menyebabkan sedasi. Nah, ini adalah summary dari intravenous anesthesia. Efeknya terhadap setiap organ sistem. Pokoknya yang perlu dihafalkan cuma yang aneh, yaitu ketamin. Dimana ketika yang lain turun semua, ketamin malah naik semua. Itu aja. Itu ya. Ini adalah dosis untuk manual infusion. Ini untuk contekan kalian. Nggak usah dihafalin kalau misalnya kalian nanti bius silahkan contek ini. Sampai situ ada pertanyaan. Jelas ya? Nggak ada pertanyaan ya? Anestesi intravena ya. Oke. NMDA. Yang objektif baca sendiri. Silahkan.
Intinya kalau mau pakai muscle relaksan harus bisa intubasi, harus bisa bagging, harus bisa ventilasi. Kalau nggak bisa, mending nggak usah pakai relaksan. Sinonimnya NMDA, muscle paralyzer, lumpuh otot, muscle relaksan juga bisa, tapi ini beda. Ini muscle relaksannya benar muscle relaksan, beda kayak benzodiazepin. Dia jadi muscle relaksan itu atau NMDA itu sebenarnya dulu digunakan untuk berburu sama orang-orang Amazon. Namanya curare dari awalnya. Dan pertama kali digunakan untuk dunia medis adalah oleh Harold Griffith pada tahun 1942. NMDA itu hanya menyebabkan paralisis, tidak menyebabkan anestesia. Jadi pasiennya tetap sadar tapi tidak bisa nafas. Makanya ini perlu kalian ingat, berikan MDA biasanya agak di akhir-akhir supaya pasiennya nggak menderita. Nah, ini adalah mekanisme kerja yang tak jelasin. Jadi, vesikel asetilkolin akan melepaskan asetilkolin ke dalam sinap neuromuskular. Asetilkolin akan ditangkap oleh reseptor kolinergik asetilkolin pada membran otot, di mana ada 5 subunit reseptor dari asetilkolin, alfa 2, beta, delta, dan epsilon. Tapi hanya subunit alfa yang pengikat asetilkolin. Pada kondisi resting, channel akan tertutup. Kalau asetilkolin berkaitan dengan kedua subunit alfa, maka channelnya akan terbuka. Akan menyebabkan masuknya Na dan kalsium, terjadi end-plate potensial, terjadi depolarisasi, dan terjadi kontraksi. Itu adalah mekanisme kontraksi dari otot. Nah, asetilkolin akan dimetabolisme oleh asetilkolin esterase menjadi asetat dan kolin. Dan setelah itu akan menjadi depolarisasi dan otot menjadi rileks kembali. Nah, dari cerita itu kita akan membagi NMDA menjadi dua. Ada yang depolarizing NMDA dan ada yang non-depolarizing NMDA. Depolarizing cuma ada succinylcholine, non-depolarizing yang ada di Indonesia cuma tiga ini, atracurium, vecuronium, dan leucuronium. Vecuronium pun sekarang sudah susah nyarinya. Untuk depolarizing NMDA cuma ada satu, succinylcholine. Dia memiliki struktur molekul yang mirip dengan asetilkolin. Dia jadi menempati reseptornya asetilkolin, tapi tidak dimetabolisme oleh asetilkolin esterase. Oleh karena itu, konsentrasi succinylcholine akan bertahan lebih lama dibandingkan asetilkolin. Ya, dia bentuknya molekulnya kayak asetilkolin, tapi dihubungkan oleh grup asetat metil. Adalah satu-satunya NMDA dengan onset cepat dan durasi aksi yang sangat cepat juga. Dia dimetabolisme oleh enzim butilkolin esterase. Jeleknya, succinylcholine sudah terlalu murah sehingga tidak bisa masuk ke Indonesia. Untuk proses kerjanya ada dua fase. Yang pertama adalah fase 1, membran itu akan mengalami depolarisasi karena opening dari acetylcholine channel. Dia menyebabkan vasikulasi dari ototnya. Setelah itu ada fase kedua ketika end-plate sudah mulai repolarisasi tapi tetap mengalami desensitisasi terhadap acetylcholine. Penggunaan klinisnya dosisnya 1 mg per kilogram berat badan akan menyebabkan paralisis selama 60 detik. Maksudnya, onsetnya adalah 60 detik. Pada orang dengan kadar butil kolinesterase normal, kekuatan otot akan pulih sampai 90% dalam waktu 9 sampai 13 menit. 10 menitan pasiennya sudah bisa nafas lagi. Manfaatnya adalah untuk fasilitasi tindakan intubasi, cocok untuk relaksasi pada operasi yang sangat cepat, misalnya posisi tulang, tapi tidak cocok untuk operasi yang jangka panjang. Misalnya operasi abdomen, tidak cocok. Efek sampingnya banyak, bradikardi, hiperkalemi, peningkatan TIO, peningkatan TIK, peningkatan tekanan drastik, muntah-muntah ya maksudnya, myalgia, dan masseter spasm. Hati-hati, eh, succinylcholine adalah salah satu pencetus dari melakukan hipertermia, sama seperti gas anestesi. Succinylcholine bisa menyebabkan hiperkalemia, dan kondisi-kondisi yang menyebabkan hiperkalemia akibat succinylcholine adalah ini. Pasien kombus, masif trauma, severe intraabdominal infection, spinal cord injury, stroke, Guillain-Barré, tetanus, polineuropati, cedera kepala, hemorrhagic shock, neuropati itu bisa menyebabkan hiperkalemia kalau kita menggunakan succinylcholine. Jadi hemodinamiknya nggak seberapa amat juga ya. Untuk NMDA yang non-depolarizing, yang di Indonesia itu yang dulu sempat masuk di tempat ini. Atra, Vecuro, Pancuronium, dan Rocuronium. Tapi saat ini kayaknya cuma tinggal Atracurium dan Rocuronium. Vecuronium itu saya sudah tidak pernah lihat lama sih.
Mekanismenya, dia juga melakukan blokade dari asilkolin pada reseptor asilkolin. Cuma dia bentuknya beda. Kalau asilkolin itu lingkaran, kalau non-depol itu bentuknya kayak gini nih. Jadinya dia akan memblok reseptornya sehingga asilkolin nggak bisa bekerja. Ada dua jenis benzilquinolin, misalnya adalah atracurium, dan steroid, yaitu vecuronium dan rocuronium. Nah, ini adalah eh, ringkasannya. Jadi kalau atracurium itu dia benzilquinolin metabolismenya sangat banyak, durasinya cepat, onsetnya juga ya lumayan, tapi dia jeleknya menyebabkan histamin release. Kalau rocuronium, dia metabolismenya insignifikan, ekspresi dalam multibiliar, onsetnya sangat cepat, bisa tergantung dosis ya. Tapi sih bisa mirip dengan succinylcholine, tapi durasinya juga menengah. Ada yang menyebabkan vagal glukit. Atracurium, metabolismenya sangat besar sehingga tidak tergantung dari fungsi hepar ataupun renal. Dia dua jalur metabolisme, sering keluar ujian, ester hydrolysis dan Hoffman elimination. Dosisnya 0,5 mg per kilogram berat badan digunakan untuk intubasi ataupun maintenance run op. Efek sampingnya, dia menyebabkan histamin release, hipotensi, dan takikardia. Selain itu, dia juga menyebabkan longitudinal toxicity yang bisa menyebabkan kejang. Makanya, kadang-kadang pada pasien dengan kejang atau cedera kepala, kita jarang menggunakan Sakurium. Vecuronium dosisnya 0,08 sampai 0,12 mg per kilogram berat badan kalau untuk intubasi. Dapat juga digunakan untuk maintenance op. Efek sampingnya, efek paralisis dari vecuronium itu bisa memanjang pada pasien dengan gagal liver, misalnya pada pasien sirosis. Rocuronium, onsetnya kayak succinylcholine. Durasi aksinya tapi agak panjang. Dosisnya 0,45 sampai 0,9 untuk intubasi biasa. Tapi kalau untuk RSI dia pakai 1 sampai 1,2 mg per kilogram berat badan. Cocok untuk maintenance op. Nah, ini adalah dosisnya masing-masing. Silahkan dibaca buat contekan aja. Special consideration. Untuk pediatri sebaiknya tidak menggunakan succinylcholine. Kalau non-depolarizing agent itu faster onset. Makanya untuk Vecronium jadi long acting pada unit. Kalau pada older adult, hati-hati akan ada decrease clearance dan prolonged duration, kecuali pada cis atracurium. Untuk obese, dosisnya agak digedein daripada lean body weight-nya. Konsepnya sih sama-sama aja. Tapi durasinya bisa panjang, kecuali pada cis atracurium. Untuk pasien dengan liver disease, akan menyebabkan increase volume of distribution. Pada pancreonium ataupun ferrochronium akan menyebabkan prolonged duration. Untuk Cistotakurium tidak ada perubahan. Untuk Atracurium. Untuk kidney failure, Bacronium itu biasanya akan prolong, tapi untuk Rocronium, Atracurium biasanya nggak ada apa-apa. Paling aman sih pakai Atracurium, Atracurium. Kalau pada critically ill, hati-hati bisa menyebabkan myopati, polyneuropati, nicotinamide acetylcholine receptor upregulation. Makanya biasanya dibatasi penggunaan NMDA ini. Ada pasien dengan IC, pasien dengan IC. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang memiliki respon yang berbeda terhadap NMDA. Ini ya contekan, hati-hati, terutama yang jelas kayak bone injury itu bisa menyebabkan kalau pakai depol dia menyebabkan hiperkalemi, tapi kalau pada non depol dia akan menyebabkan resistensi, dosisnya akan lebih banyak. Terus habis itu misalkan pada pasien-pasien dengan astenia gravis, hati-hati kalau pakai depol akan menyebabkan resistensi, tapi pada non depol akan menyebabkan hypersensitivity. di nggak usah dihafalin teman-teman sih, tapi ini sebagai contekan karena banyak kondisi atau banyak penyakit yang responnya berbeda terhadap NMPA. Untuk drug interaction, ini ada drug interactionnya sebagai contekan aja. Eh, Biasanya akan memperpanjang durasinya. Misalnya pada kayak penggunaan lokal anestetik, magnesium sulfat, antibiotik itu akan bisa memperpanjang durasi dari non-depol ataupun depol blocker.
Yang paling kelihatan sih pada MBSO 4 ya, dia akan memperpanjang banget durasi dari neuromuscular blocker kita. Monitoring sisa NMBA itu biasanya bisa pakai klinis, bisa pakai TOF dan O4. Kalau klinis biasanya adalah pasiennya bisa angkat kepala 5 detik, pasiennya bisa gigit ETT, pasien bisa tarik nafas sampai 40 cm H2O, 40 cm H2O, bisa buka mata sama 5 detik, bisa ngegem, bisa naik naik apa angkat tangan, angkat kaki, bisa ngomong dan bisa apa lidahnya keluar. Itu biasanya adalah tanda bahwa NMBA-nya sudah habis. Tapi kalau mau lebih benar ya kita pakai TOF. Ini bentukannya. Tapi sekarang ada yang lebih canggih, lebih kecil. Prinsipnya adalah electrical simulation, ada 4 stimulus, durasinya 0,5 milisecond selama periode 2 detik. Bentukannya kayak gini. Untuk reversal kita ada dua, satu neostigmin, satu sugammadex. Neostigmin itu dosisnya 40 sampai 80 mikrogram per kilogram berat badan dan pemberiannya harus kita tambahkan dengan atropin 10 mikrogram per kilogram berat badan atau 0,4 miligram atropin untuk setiap 1 miligram neostigmin. Karena neostigmin menyebabkan bradikardia. Onsetnya 5 menit, peaknya 10 menit, berlangsung selama 1 jam. Mekanisme of action, neostigmin akan menghambat asetilkolinesterase sehingga mencegah breakdown dari asetilkolin dan meningkatkan konsentrasi dari asetilkolin di neuromuscular junction. Peningkatan asetilkolin ini akan mendisplace NMDA pada tempat bindingnya. Efeknya untuk kardiovaskular yang menyebabkan bradikardia, bradyaritmia, hipotensi, QT prolongation, dan asistol. Makanya harus digabung dengan atropin. Untuk pulmonari, dia menyebabkan bronkospasme, peningkatan sekresi. Untuk gastrointestinal, dia menyebabkan peningkatan dari gastric motility, peningkatan gastric secretion, tapi juga bisa menyebabkan nausea and vomiting. Untuk genitourinary, dia menyebabkan peningkatan dari bladder tone. Untuk ophthalmic, dia menyebabkan miosis dan penurunan dari intraocular pressure. Untuk neurologic, katanya bisa menyebabkan CNS excitation, tapi hanya pada pisostigmin. Pisostigmin karena bisa melewati blood-brain barrier. Kalau neostigmin nggak bisa. Nah, dosisnya berapa, Dok? Dosisnya ya tadi itu 0,04 sampai 0,08. Tapi kalau mau lebih teliti ya kita bisa menggunakan TOF. Hitung aja TOF-nya berapa. Kalau misalnya TOF-nya masih tinggi banget, masih dalam banget bloknya, ya sebaiknya tidak diberikan reversal. Kita tunggu sampai dia TOF-nya agak turun, baru kita berikan reversal. Sorry, kok balik. Kalau TFR-nya sudah tinggi, maka tidak perlu reversal. Kalau TFR-nya masih rendah, 0,4 sampai 0,9, kita berikan 0,03. Kalau TFC-nya lebih rendah lagi, kita berikan 0,05. Pokoknya main aja di dosisnya. Kalau saya pribadi, biasanya saya gunakan pada pasien yang saya belum ada spontannya, karena TOF juga mahal ya, nggak semua tempat ada. Banyuwangi belum ada sih. Saya pakainya 0,05 biasanya. Miligram per kilogram berat badan. Berikutnya, Sugammadex adalah reversal untuk raucronium. Affinity-nya paling bagus untuk raucronium. Terus berikutnya untuk vecuronium. Efeknya cepat, lebih poten daripada asetilcholinesterase, dosisnya 0,1 sampai 8 mg per kilogram berat badan. Tapi dia tidak bisa digunakan untuk benzylquinolin. Di atracurium nggak ada efeknya kalau kita berikan Sugammadex. Jeleknya Sugammadex ini mehong. Harganya dulu satu vial 2,5 juta. Dan kerjanya dia bekerja dengan cara menangkap aminosteroid non-depolarizing NMPA. Kayak gurita menangkap yang dia bentuknya cincin ini, dia ditangkap di tengah gitu. Dia akan berikatan 1:1 yang non-reversible. Dibandingkan neostigmin, gimana? Kalau untuk blokadenya yang dalam, moderate, shallow, lebih bagus pakai Sugammadex daripada neostigmin apabila obat yang kita pakai adalah reucronium ataupun vecuronium. Sugammadex itu bisa mengantagonisir semua level blokade dengan cepat dan safety profile-nya sangat bagus. Sugammadex juga meningkatkan apa menurunkan resiko terjadinya
residual neuromuscular blockage. Tapi harganya mahal. Biasanya suka Gamadek itu kok di Stomo itu hanya dikeluarkan untuk pasien bariatrik. Karena bariatrik surgery kan pasiennya gendut-gendut tuh. Gendut-gendut kan dia menyebabkan pemanjangan efek dari NMPA. Terus umum juga kan, bukan BPJS toh. Jadinya kita boleh menggunakan Sugammadex untuk keamanan pasien. Jeleknya dia menyebabkan bradikardi, dia menyebabkan anafilaktis, dan bisa menyebabkan gangguan dari HEM. Dia bisa menyebabkan pemanjangan dari PTT dan APTT, tapi hanya pada lab. Kalau klinis nggak sampai kelihatan. Karena kita juga jarang pakai dosis 16 mg per kilogram berat badan. 16 mg per kilogram berat badan itu berarti bisa 4 atau 5 vial, which is itu terlalu mahal. Harganya 2,5 juta, 12,5 juta hanya untuk reversal. Nggak akan pernah di ACC meskipun orangnya kaya. Special consideration, Sugammadex ekskresi oleh renal, makanya tidak direkomendasi untuk pasien dengan AKI ataupun CKD. Hati-hati, yang paling penting adalah dia bisa mengganggu efek kerja dari pil KB. Hati-hati juga, dia tidak direkomendasikan untuk early pregnancy karena dia mengikat dan mengkapsulit progesteron dan tidak ada dosing untuk anak-anak kurang dari 2 tahun. Cara penggunaannya kayak gini, jadi dicontek aja. Kalau TFC-nya 0, BTC-nya 0, pada pasien yang bloknya dalam banget, kita berikan 16. Tapi kok pasien bloknya nggak terlalu dalam, kita berikan 4. Kok sudah mau bangun-bangun, ada spontan sedikit-sedikit, kita berikan 2 miligram. Biasanya kita pakai 2-4. Jarang lebih dari itu karena mahal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Kesimpulan ya, NMPA digunakan untuk intubasi dan maintenance pembedahan, intensif. Ada 2 jenis, ada depol dan non-depol, dan diperlukan teknik pembebasan jalan nafas dan nafas buatan sebelum menggunakan NMPA. Tiap obat punya karakter farmakokinetik yang unik, waspada terhadap efek samping, kenali gejala sisa obat NMPA, dan kuasai teknik reversal dengan menggunakan Justin pun juga ada. Dia nggak jelas? Ya, dosisnya sama aja. Kan ada range-nya tuh. Kalau orang tua kita pakai range kecilnya, kalau anak-anak pakai range gedenya. Tapi sama aja. Kalau udah jelas, nggak ada pertanyaan, tak kembaliin ke moderator. Ya Allah, aku Iya, baik. baru pulang, terus habis itu dari RSUD langsung dipanggil swasta, terus habis pulang dari swasta langsung ke sini lah. Dan kalian Oke. masih mau nyedia anestesi kayak gitu. Meracuni kalian. Monggo, silahkan Mbak. Ya, ya baik. Terima kasih banyak Dokter Halim atas waktu yang sudah disempatkan. Terima kasih juga kepada seluruh dokter yang sudah hadir untuk pertemuan kelas malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Baik, kita tutup untuk pertemuan kelas malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Dipersilakan untuk meninggalkan Zoom dan juga sampai jumpa untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Dipersilakan untuk meninggalkan Zoom.